Salam dan bahagia seluruh calon guru penggerak Indonesia. Saya Santi Vera Mulyani, CGP Angkatan 4 Kabupaten Banyuasin dari SMA Negeri 1 Marasugihan. Ingarso Sungkeladel, Imadil, Mangundarso, Tutpuri, Handayan. Sudah saatnya kita merdeka belajar. Belajar yang menyenangkan bagi anak didik kita semuanya. Banyak pengalaman dan pelajaran yang dapat kita ambil dengan mengikuti program pendidikan guru penggerak. Merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Mulai dari diri dan eksplorasi konsep, belajar mandiri di LMS. Ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, dan demonstrasi kontekstual bersama fasilitator Ibu Teti Rosliana, Magister Pendidikan. Selanjutnya, elaborasi pemahaman bersama para instruktur, serta pendampingan individu bersama pendamping praktik Ibu Linda Purnamasari, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Lokakarya didampingi Kepala Sekolah Bapak Budiono, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Salah satunya, kita menjadi lebih sabar, lebih ikhlas dalam menuntun, bukan menuntut. Dengan merdeka belajar. Bahwa hakikatnya, setiap anak didik kita sudah membawa kodrat alam dan kodrat zaman. Sudah membawa ruh jiwanya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakannya. Kita hanya bisa menuntun dengan kasih sayang, menuntun dengan baik agar mereka bisa tumbuh menjadi manusia sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara. Menghamba pada murid, berpihak pada murid. Daya positif. Selalu pancarkan daya positif. Dengan cara keyakinan kelas, bukan peraturan. Tidak semuanya atau jangan merasa bersalah. Semuanya pasti mengalami hal yang sama. Betul tidak teman-teman? Senang tidak kamu bukunya gaduh-gaduh? Nah, yang penting adalah untuk kedepannya. Ya, kira-kira apa solusinya? Nah, solusinya salah satunya adalah untuk mengantisipasi bisa di tas kamu, tas itu disediakan satu buku khusus kosong. Sebagai seorang guru, kita sedang terbelenggu
oleh berbagai macam peraturan yang kita terapkan kepada anak. Anak seperti di dalam sebuah penjara peraturan, karena dalam peraturan tersebut terdapat kata-kata, kalimat yang negatif. Jangan, dilarang, tidak boleh. Restitusi dilakukan dengan memperhatikan motivasi perilaku sebagai manusia serta kebutuhan dasar yang mungkin sebetulnya sedang mereka penuhi. Dalam budaya positif, posisi kita sebagai pendidik, posisi kontrol kita sebagai pendidik terhadap murid adalah sebagai pemantau, teman, dan sebagai manajer, bukan penghukum ataupun pembuat orang merasa bersalah. Dengan posisi kontrol sebagai manajer, kita mengajarkan kepada anak bahwa yang dapat mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Dari situlah kita dapat suatu hal, yaitu disiplin positif, menjadi mandiri, menjadi diri kita yang merdeka dengan budaya positif. Restitusi dilakukan dengan segitiga restitusi, bertahap mulai dari validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, hingga menanyakan keyakinan. Tetapi, jika kita dapat mengambil satu esensi di sana, bahwa melalui berbagai macam peraturan, kita akan melihat nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan. Keyakinan yang ada dalam peraturan, itulah yang kemudian kita budayakan menjadi satu hal, yaitu budaya positif. Dengan keyakinan yang diyakini oleh anak didik kita, keyakinan dalam satu kelas menjadi sebuah keyakinan kelas. Dari peraturan dilarang tidak menggunakan seragam, atau jangan menggunakan pakaian yang tidak seragam, atau dilarang menggunakan pakaian yang tidak rapi. Di situ nilai apa yang terkandung? Bahwa selain kerapian, ternyata anak juga dapat menyebutkan bahwa di situ ada nilai saling menghormati, saling menghargai, saling peduli, dan yang tidak kalah penting adalah nilai saling mengasihi atau menyayangi. Satu hal yang menarik, bahwa ternyata dengan memberikan ruang kepada mereka merdeka belajar, kita justru memberikan kepada mereka satu nilai yang sangat positif, yaitu mandiri, menjadi manusia yang mandiri. Menjadi guru yang kreatif, inovatif, mandiri, kolaborasi, dan berpihak pada murid. Merokok itu di dalamnya nilai yang terkandung itu apa? Coba menurut Pak Tony apa yang terkandung dalam peraturan dilarang merokok itu? Nilai yang terkandung. Otomatis kesehatan. Selain kesehatan apa? Kesopanan. Nah, karena anak terlalu fokus misalnya dilarang merokok, dilarang menggunakan narkoba, yang mereka camkan tuh kata-kata dilarang tapi kurang mencermati bahwa di dalam itu ada unsur nilai. Nah, itulah yang disebut keyakinan yang kita yakini. Ya, kepercayaan yang kita percaya, nilai yang terkandung di dalamnya. Misalnya, jika pelajaran biologi harus membawa buku biologi, membawa buku catatan biologi, membawa buku latihan biologi. Waktu pelajaran seni harus membawa peralatan alat seni. Kata-kata harus itu yang kadang membuat anak terbebani. Harus begini, harus begitu. Tetapi kalau keyakinan kelas yang kita pegang, bahwa ternyata dengan membawa buku biologi, dengan membawa alat musik, ternyata antara murid dan guru saling menyayangi. Kalau nggak sayang, ini pelajaran terserah, pelajaran biologi apa nggak bawa alat-alat, nggak bawa alat praktek, nggak ada rasa saling peduli, nggak ada semangat belajar, nggak ada saling menghormati. Jadi dari kalimat harus membawa buku biologi, harus membawa alat musik, misalnya pelajaran seni, ternyata di dalamnya itu mengandung unsur saling menghormati, saling menyayangi, saling peduli, dan semangat belajar. Itu yang kan sebenarnya harus dibalik caranya ngajarin anak, harus ini harus itu, bukan, tapi ditanamkan yang namanya keyakinan kelas. Karena mindsetnya kan di mana-mana seperti yang sudah kita ketahui, guru ditiru dan ditiru, tertempel itu dalam lambang kita,
lambang pendidikan itu Muri Handayani, itu jauh sebelumnya kita tahu Ing Karso Subudodo. Di tengah kita memberikan contoh Ing Mario Mangunkarso. Di samping itu kita selalu membimbing, itu Muri Handayani. Di belakang kita mendorong. Kembalikan lagi ke situ. Kembalikan lagi seorang guru itu harus itu. Jangan menuntut. Guru itu nggak boleh menuntut, tapi menuntun. Yang tadi kita bahas, kalau dia dari sananya memang otaknya berisi seperti itu, kita tuntun. Jangan kita tuntut, dia harus sama misalnya kakaknya dan segala macam. Itu ya, jadi kembali lagi kepada hakikat awal kita, seperti yang disampaikan. Nama saya Ika Puji Rahayu, saya dari kelas 12 IPS. Menurut saya, sistem pembelajaran berpihak pada murid ini sangat nyaman dan tidak membuat murid menjadi tertekan. Nama saya Aldi Saputra dari kelas 12 IPS 1. Bagaimana kesan-kesan Ananda saat belajar dengan menggunakan konsep merdeka belajar? Apa yang Ananda rasakan? Ya, senang, Bu. Senang. Apakah merasa tidak nyaman? Kalau soal nyamannya ya alhamdulillah nyaman, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernisa Fitri, saya dari kelas 10 MIPA 2. Terkait dengan pertanyaan, bagaimana pendapatmu terkait cara pembelajaran Bu Santi Vera dengan konsep Merdeka Belajar dan Budaya Positif dengan Keyakinan Kelas? Pendapat saya sangat setuju dengan Bu Santi Vera, karena dengan adanya konsep Merdeka Belajar ini, kami sebagai anak didik akan merasa lebih nyaman karena sistem pembelajaran yang menyenangkan dan tidak memaksakan atau menuntut kami untuk menjadi harus bisa dan sempurna. Namun di sini guru mengerti bahwa setiap anak didik memiliki kemampuan dan kodratnya masing-masing atau yang berbeda-beda. Di sini kami dituntun untuk menjadi anak yang lebih kreatif, disiplin, dan menjadi anak yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian terkait dengan konsep budaya positif dengan keyakinan kelas, saya pun sangat setuju dengan adanya keyakinan kelas ini, karena dengan adanya konsep ini akan diterapkannya sikap yang saling menyayangi, sikap yang saling menghormati, semangat belajar, dan sikap yang saling peduli. Di sini tidak hanya kata jangan, dilarang, dan tidak boleh yang diterapkan dalam diri kita, tetapi yang harus diterapkan adalah keyakinan atau kepercayaan yang ada dalam diri kita, yaitu keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Demikianlah pendapat dari saya, Hernisa Fitri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesan saya terhadap pengimbasan dari Ibu Santi Vera Mulyani memerdekakan siswa dalam kemampuannya. Andaikan kemampuan siswa itu hanya sebatas membuat suatu produk, berarti dia hanya mampu membuat suatu produk. Misalnya siswa hanya bisa membuat suatu tulisan, berarti hanya semampunya seperti itu. Jadi batas kemampuan siswa itu ada batasnya tersendiri. Bukan semuanya harus diforsir, harus A, harus B, harus C, enggak. Jadi kemampuan siswa itu berdasarkan apa yang dimilikinya. Yang dimilikinya itu harus didisiplinkan dengan dirinya sendiri supaya kemampuannya itu bisa lebih inovatif dan kreatif. Disiplinkan diri itu artinya mengendalikan emosi, mengendalikan pikirannya, mengendalikan semuanya. Misalnya hari ini ada PR matematika, berarti dia harus mengerjakan PR matematika tersebut di rumah. Itu namanya mendisiplinkan diri. Orang-orang yang sukses banyak di sana mendisiplinkan diri karena dia bisa mengatur semua urusannya, karena dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri ya. Kalau dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri, otomatis semua pekerjaan rumah siswa itu tidak ada tekanan jika dia berangkat ke sekolah. Misalnya dia berangkat sekolah senang sekali hatinya, memasuki pintu gerbang dengan senang, maka pikirannya pun akan senang untuk mengerjakan semua
PR atau pelajaran-pelajaran yang lain, sehingga membuat nilainya mereka menjadi bagus. Menurut saya apa yang dilakukan oleh Bu Santi Vera Mulyani SPD MPD ini untuk penerapan filosofi pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di sekolah kami ini sudah berjalan dengan baik. Dalam artian sudah bisa diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya seperti ini, guru itu penuntun bukan menuntut, membimbing, mengarahkan agar siswa itu dapat berkembang sesuai dengan kodratnya. Ya meskipun masih banyak rekan-rekan guru yang masih belum bisa menerima itu, tapi saya yakin semuanya akan bisa dipahami ketika mereka sudah paham dengan apa yang dimaksud dengan budaya positif.